Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatu arduha samawati uiddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis saraa wad dara wal kazimina ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Saudara-saudara sekalian pemirsa yang tercinta radio yang disayangi dan dikasih Allah. Pada Ramadan kali ini, izinkan Al-Fakir menyampaikan satu tema, bagaimana kita membentuk dengan puasa, dengan Ramadan, kita membentuk solidarity bagi ketahanan masyarakat, ketahanan bangsa, dan ketahanan nasional. Apa keterkaitannya saum, ibadah Ramadan, dengan ketahanan nasional, dengan solidarity? Di dalam ajaran Islam, bagi umat Islam itu sangat diperintahkan untuk membangun solidarity, solidaritas. Solidaritas itu tidak lain adalah bagaimana kita membentuk ikatan baik antar individu dengan individu menjadi ikatan kelompok, ikatan antar kelompok menjadi ikatan masyarakat, ikatan antar masyarakat menjadi ikatan negara, dan ikatan antar negara dalam membangun perdamaian dan solidarity. Maka terjadi ikatan masyarakat dunia universal. Ini dikenal di dalam Islam, bagi orang Islam adalah dalam konteks solidaritas ada 3 hal. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, membangun solidaritas melalui persaudaraan sesama muslim. Kalau ini sudah terbangun, apakah cukup? Tidak. Ditingkatkan lagi menjadi ukhuwah wasyataniyah, membangun satu ikatan persaudaraan sebangsa. Apakah ini cukup? Tidak. Karena ajaran Islam itu ajaran yang universalisme. Ajaran yang mengangkat harkat martabat kemanusiaan. Tidak hanya dalam konteks seagama dan senegara. Maka solidarity yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah. Membangun satu persaudaraan sesama makhluk di muka bumi ini. Apa keterkaitannya dengan Ramadan dan ketahanan nasional? Keterkaitannya adalah saum, siam, puasa, artinya menahan. Menahan apa? Wanahan nafsu anil hawa. Menahan dari segala nafsu, keinginan yang tidak terkendali. Nafsu, keinginan yang bisa merusak. Nafsu, keinginan yang membangun kebencian, permusuhan, pertikaian, dan konflik. Itu disebut dengan nafsu amarah. Kemudian ada nafsu yang disebut selain nafsu amarah, ya. Tapi ada juga nafsu yang berkaitan dengan harta, jabatan, dan kedudukan. Ini semua yang bisa merusak tatanan solidaritas kalau tidak dibangun ukhuwah tadi. Baik ukhuwah Islamiyah sesama muslim, ukhuwah wasataniyah sebangsa yang beragam bineka tunggal ika, berbeda golongan agama dan suku, kita ikat dengan semangat ukhuwah hingga sampai kepada ukhuwah basyariyah, persaudaraan dalam tingkat kemanusiaan di atas muka bumi ini. Saum, sebagaimana yang saya kemukakan di dalam surat Ali Imran tadi, wa syari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatu arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Persaudaraan seiman, persaudaraan sebangsa, persaudaraan seluruh makhluk itu
kita akan mencapai satu tatanan di mana Allah mencintai kita dan mencintai kita dan memanggil kita. Bersegeralah kamu kepada pintu ampunanku, kata Allah. Karena kita membangun hubu, membangun cinta, baik hablu minallah maupun hablu minanas, dalam hubungan kepada Allah maupun hubungan ke manusia. Rasa cinta itu, maka Allah katakan, bersegeralah kamu ke pintu ampunanku, dan aku sediakan surga seluas langit dan bumi yang disediakan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang selalu membangun hubungan solidarity, baik secara vertikal kepada Allah, maupun secara horizontal kepada sesama manusia. Dan solidarity itu membentuk ketahanan, baik ketahanan individu, self-defense, pertahanan diri, ketahanan dalam bentuk kolektif, bahkan ketahanan nasional. Betapa strategisnya puasa itu dalam konteks kemasyarakatan dan kenegaraan. Dengan puasa itu, pribadi-pribadi orang yang berpuasa, pribadi-pribadi muslim yang mukmin, mukmin yang muhsin, muhsin yang mukhlis, mukhlis yang mutakin itu adalah pribadi yang mampu menahan hawa nafsu amarah, menawan hawa nafsu yang tidak baik tadi, dengan cara kita kemudian empati kepada sesama manusia, sesama makhluk hablu minallah, dan empati melaksanakan perintah Allah yang disebut hablu minallah, dan empati kepada sama makhluk, sama manusia hablu minanas tadi. Disitulah akan terbangun sebuah solidarity. Saum siam membentuk karakter sehingga orang akan selalu cenderung membangun sikap kohesivitas, baik di tingkat keluarga, di tingkat masyarakat, di tingkat bangsa nation, sampai di tingkat umat manusia di muka bumi. Oleh karena itu dikatakan di dalam Al-Quran tadi lanjutannya yang disebut allazina bisyara'i wad-dara wal kazimina goizo wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsin. Artinya apa? Allah akan memanggil kita, bersegeralah kamu pintu ampunan dan surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kuncinya adalah allazina bisyara'i wad-dara. Dia mau menginfakkan sebagian hartanya baik dalam keadaan lapang dan sulit. Bisyara'i allazina yunfiquna bisyara' wad-dara, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kazimina goizo, dan dia bisa menahan amarah, menahan kebencian, menahan pertikaian, menahan konflik. Apalagi kita saksikan sekarang terjadi ketegangan baik di tingkat politik global, ya, di Timur Tengah, ya, maupun di Pasifik, Asia Timur, juga di Eropa terjadi ketegangan karena ulah dari negara masyarakat yang tidak bisa menahan nafsu anil hawa, tidak bisa menahan amarah kebencian, yaitu nafsu yang negatif tadi, karena tidak dibekali dengan yang disebut dengan iman. Salah satu perintah iman kita sebagai muslim melaksanakan syaum dan ibadah di bulan Ramadan agar kita menjadi hamba Allah yang takarub, hamba Allah yang tawadu, hamba Allah yang tafakur, hamba Allah yang memiliki empati kepada sesama manusia. Dengan empati itu akan terbangun kesederajatan antara sama manusia, akan tawadu kepada Allah. Maka terbangun kohesivitas, solidaritas yang memperkokoh ketahanan, baik ketahanan individu, ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, ketahanan nasional sebagai sebuah negara. Kita sebagai bangsa Indonesia yang mayoritas adalah umat Islam. Oleh karena itu, majunya Indonesia ini, majunya umat Islam. Mundurnya Indonesia ini, mundurnya umat Islam. Terbangunnya solidaritas yang kokoh di negeri ini, kalau umat Islamnya kokoh, memiliki kohesivitas yang kuat, ukhuwah yang terpadu. Sebaliknya, kalau sesama saudara muslim, kita tidak terbangun ukhuwah dan kita dalam posisi mayoritas, maka itu akan menjadi kontraproduktif
dalam membangun ketahanan nasional kita. Marilah dengan ibadah di bulan Ramadan ini, dengan saum wan nahan nafsu anil hawa, kita jadikan momentum dalam rangka menjawab tantangan global dan tantangan nasional dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan dalam kehidupan di lingkungan kita dan keluarga. Jadikanlah puasa sebagai pintu masuk, sebagai energi, sebagai trigger, dan sebagai pembentukan karakter dalam rangka untuk terbangunnya solidaritas bagi terwujudnya ketahanan nasional yang semua kita dambakan. Dengan begitu, ibadah Ramadan tidak sia-sia, dan insya Allah kalau seluruh keluarga sekampung senegara memiliki satu kesadaran kolektif untuk membangun semangat solidarity melalui ukhuwah tadi, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wasataniyah, ukhuwah basyariah, insya Allah negeri ini akan mencapai negeri yang disebut baldatun thayyibatun warupur ghafur, negeri yang gemah ripah lojinawe, yang penuh dengan ampunan dari Allah. Dan kita akan menjadi bangsa yang tegak berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain, dan bahkan kita bisa menjadi bangsa yang tidak hanya maju dan modern, tapi menjadi bangsa yang beradab. Marilah kita sama-sama melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan sehusu-husunya, dengan sekokoh-kokohnya, dan sekuat-kuatnya, agar cita-cita kita tercapai. Islam itu ya'lu wala yu'la alaih, agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Dan Islam itu adalah aslamah, agama damai. Solidaritas, kohesivitas, ketahanan nasional hanya dapat dibentuk dengan cara damai, yaitu Islam aslamah. Demikianlah para pendengar Bu Radio yang kita cintai, di dalam belajar di Ramadan ini saya menyampaikan dengan waktu yang singkat. Semoga kita dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan tahun ini sampai pada hari yang terakhir, dan kita diberi kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.